Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Malakosa, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf. Pada hari ini kita akan melaksanakan program kerja yaitu pemaparan SPMI. Pemaparan materi akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul bersama dalam rangka menyelesaikan satu tugas kita. Yang dalam hal ini, untuk hari ini kegiatannya adalah penjelasan tentang siklus 5M, yaitu sistem penjaminan mutu internal. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan ini memang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, sangat penting sekali bagaimana untuk kemajuan pendidikan kita. Nah, kita mulai dari apa itu SPMI dan siklus 5M. Nah, kalau kita melihat penjelasannya bahwa SPMI merupakan proyek yang dilakukan oleh satuan pendidikan atau sekolah kita. Ini betul-betul memang yang untuk memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan pendidikan atau di sekolah kita itu sesuai dengan standar dan terus mengalami peningkatan. Jadi tidak hanya bertumbuh pada menetap, tetapi selalu bertumbuh ke depan. Nah, kalau kita secara sederhanakan bahwa SPMI ini yaitu cara sekolah mengidentifikasi masalah, kemudian memperbaiki masalah, dan yang berikutnya memantau hasilnya dan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Nah, dalam kegiatan ini Bapak Ibu sekalian, ini ada 5 siklus yang kita gunakan. Yang pertama adalah mengukur, bagaimana kita mengukurnya, kemudian memantau, menindaklanjuti, mengelola, dan mempertahankan. Ini yang disebut dengan 5M tadi. Nah, biasa kita bertanya-tanya 5M-nya itu di mana? Dan ternyata Bapak Ibu adalah di ini. Nah, contoh yang kita mau ambil untuk kesempatan kali ini adalah yang pertama, bagaimana kita mengukur. Nah, untuk mengukurnya Bapak Ibu, salah satu data yang bisa kita gunakan adalah rapor pendidikan. Nah, untuk itu hari ini saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu bagaimana rapor pendidikan sekolah kita, supaya kita bisa mengukur apa yang terjadi di sekolah kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, inilah rapor pendidikan kita tahun 2025. Kalau tahun lalu, kalau tidak salah 2024, 2025 kita punya rapor pendidikan itu tinggi sekali. Tetapi pada tahun ini kita mengalami penurunan, dan inilah yang sekarang yang akan kita perbaiki. Karena ada beberapa yang merah, kemampuan literasinya merah, kemampuan numerasinya merah, karakternya kuning. Selanjutnya, iklim keamanan satuan pendidikan kita yaitu sedang. Tercentang di sini ada naik dengan ada turun. Nah, sampai hampir semua kita ini turun. Apalagi literasi dengan numerasi. Nah, yang paling masalah paling besar kita adalah tentang literasi dengan numerasi. Ibu dan Bapak sekalian, untuk kemampuan literasi dengan numerasi ini, nah inilah yang perlu kita cari kira-kira kenapa kita sampai turun. Sekolah kita pada tahun ini kita mengalami penurunan, dan ini adalah tugas kita semua, bukan juga cuman tugasnya guru kelas 6, tetapi adalah tugas kita bersama. Ibu dan Bapak, kemampuan literasi kita pada tahun ini itu hanya 37,5%, sedikit sekali. Kira-kira salah kita di mana? Nah, oleh karena itu mari kita lihat Bapak Ibu satu-satu ya. Apa arti capaian saya? Ini yang akan kita pelajari akar masalahnya Bapak Ibu. Baik. Nah, di sini ketika kita lihat capaian kita,
Kemampuan literasi ini adalah kalau kita mau secara menyeluruh, nah ini kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan. Di sini anak-anak kita yang kurang. Dia hanya melihat bagaimana soal itu panjang, dia main klik saja. Ya klik A atau B atau K, padahal sebenarnya anak kita perlu memahami soal itu. Nah, cara kita untuk tahun ini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, kita untuk kegiatan literasi dengan numerasi, khususnya pada kegiatan literasi ini, kita boleh menggunakan beberapa program. Yang pertama adalah bagaimana kita membiasakan anak kita itu membaca soal yang panjang. Artinya, jangan karena kepanjangan soal ini, anak-anak kita itu bosan. Nah, sehingga ketika dia lihat soal panjang, dia langsung main klik saja dia. Jadi dia perhatikan lagi. Nah, tugas kita sekarang untuk anak-anak kita, bagaimana caranya sekarang kita mulai melatih anak-anak kita supaya dia bisa memahami soal dengan secara utuh. Nah, caranya adalah kita mungkin di pagi hari kita gunakan waktu 15 menit itu. Kalau dulu anak-anak yang membaca, kemudian kita yang melihat. Nah, sekarang kita balik, kita yang baca, kemudian anak-anak yang memahami. Setelah itu kita bisa menyampaikan kepada anak-anak bahwa menceritakan kembali. Saya kira itu barangkali Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi 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 Om.